Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cici Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu follow dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih atas hadirnya dan jangan lupa bantu ini ya, komen ya. Jika nanti ada yang resonate silahkan komen. Dari kota mana, negara mana, dan zodiaknya apa ya, agar Cece bisa pantau energi kalian. Oke teman-teman yang hari ini lagi penasaran silakan simak readingan hari ini ya. Siapa tahu kalian lagi kepo ya dengan dia. Dan bagaimana perasaan dia hari ini yang lagi kepo, silakan intip energi dia ya. Sama-sama kita reading yuk. Kita intip sama-sama bagaimana energi dia sekarang ini ya. Tentunya teman-teman ini mau pergantian tahun ya, jadi pasti banyak yang penasaran dengan pasangannya, terutama bagi teman-teman yang barangkali di saat pergantian tahun mungkin teman-teman ini banyak yang kangen dengan pasangannya. Mungkin ada yang sudah bercerai, putus ya, barangkali kamu kangen. Siapa tahu dia juga kangen sama kamu ya. Oke, coba kita simak bagaimana energi dia, perasaan dia sekarang ini. Bagaimana perasaan dia sekarang ini terhadap kamu pendengar Cici Tarot dimanapun kalian berada. Aku tarik energi kalian semua ya teman-teman. Bagaimana hatinya dia terhadap kamu? Oke, nih sudah banyak yang sudah mau dibacakan. Oke, tidak apa-apa. Oke, hubungan kalian memang sudah ada yang benar-benar berpisah ya. Ada yang memang sudah bercerai dan kondisi dia bagaimana? Ternyata kondisi dia ini banyak yang ruwet ini mau pergantian tahun ya. Ruwet, ada perasaan bingung ya. Barangkali perasaan bingung ruwet ini berkaitan dengan dia ada sebagian yang keuangannya menipis sehingga di pergantian tahun ini ada perasaan kayak bete banget gitu ya. Ada bete banget, dia berharap bagaimana caranya dia bisa happy, tapi karena kondisi ada sebagian yang ekonominya ya tipis-tipis begitu ya. Ekonominya tipis-tipis ini dia di sana setelah berpisah dengan kamu ekonominya lagi tipis-tipisnya begitu, dia bingung ya pergantian tahun, apalagi ada sebagian yang mungkin pergantian tahun ada yang ulang tahun ya. Dan biasanya mungkin kamu kasih surprise hadiah ulang tahun. Nah sekarang di saat pergantian tahun dan dia tidak mendapatkan hadiah ulang tahun dari kamu, itu dia inget banget ya. Dan sekarang ini kan untuk tahun ini berarti dia tidak dapat hadiah ulang tahun ya. Sehingga dia ada perasaan kayak menyesal, perasaan kecewa, rasanya berat ya menjalani hari-hari karena terutama kamu juga orangnya tidak peduli dengan dia, atau mungkin kamu juga gengsi ya untuk menghubungi dia ya, karena mungkin dia sendiri juga orangnya ego, jadi kalau kamu menghubungi juga males gitu ya. Nah kondisi kamu juga merasa tarik ulur juga sama dia begitu, sehingga mau tidak mau karena sama-sama ego ya jadinya ya tidak ada titik temu ya. Oke, yang jelas dia sekarang ini ekonominya yaitu tadi ya finansialnya tipis-tipis gitu ya. Mungkin dia pekerjaannya lagi sepi ya. Terutama yang proyek mungkin sepi ya, mungkin hujan-hujan ini kali ya. Jadi ada yang sepi, kalaupun memang seorang karyawan ya mungkin belum ada peningkatan karir, sehingga mungkin penghasilannya masih minim ya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan saja masih harus dicukup-cukupkan gitu ya, sehingga kondisi dia itu kalau masalah ekonominya seperti itu. Bagaimana hatinya dia terhadap aku? Yang jelas kamu sudah ada ini. Banyak yang sudah bercerai, banyak yang sudah pisah, putus, ada masalah. Dan kalau masalah hatinya, dia menjelang akhir tahun ini tidak bahagia ya.
Menjelang akhir tahun ini banyak ruwet karena banyak pengeluaran ya. Ada sebagian kalau dia masih single, ini mungkin persiapan ya mungkin untuk, akhir tahun ini beli sesuatu ya untuk pesta-pesta atau untuk apa begitu ya. Atau mungkin, di pergantian tahun ini dia kepingin, ini ya merayakan pergantian tahun dia ndak ada uang jadi juga pusing ini yang masih single-single. Kalau yang sudah berumah tangga juga sama, kepingin berlibur juga uangnya agak sedikit tipis, jadi dia juga berpikirnya banyak yang ruwet ya. Kemudian kalau yang, dia sudah berkeluarga dan akan, mungkin punya apa ya, istri ya, mungkin yang hamil dan mau melahirkan juga pusing juga karena butuh biaya besar ya. Mungkin kalau biayanya sih ya itu tadi, mungkin biaya berkaitan dengan kelahiran itu kan juga banyak ya, belum nanti yang lain-lain ya. Nah seperti itu, karena pengeluarannya banyak jadi dia itu banyak, beban ya, pikiran, pitik gitu ya. Merasa takdir ini sepertinya kok berat banget ya, menurut dia seperti itu. Nah, sebetulnya kalau dia seperti itu, dia tidak sadar ya bahwa sebetulnya semua yang dijalani manusia itu tidak luput dari karma ya. Jadi, ya mungkin, sekilas kamu didolimi, kamu yang sakit, tapi dengan berjalannya waktu, justru kamu yang merasakan rezekinya lancar dan yang orang yang mendolimi biasanya itu berdampak kepada ekonomi ya. Jadi ya sabar-sabar saja karena jalan, manusia itu tidak selalu harus mulus ya. Menyikapinya yaitu yang penting harus bersyukur. Nah betul ya, harus bersyukur pada Tuhan agar apapun yang jadi masalah dan apa yang sebagai jalan hidup kamu dan jalan hidup dia, semoga ada jalan, kebaikan ya. Dan setiap, manusia memang berhak untuk bahagia dengan caranya masing-masing ya. Jadi tetap semangat saja ya. Baik dia maupun kamu memang semua sama-sama, ingin mengejar kebahagiaan. Semoga apa yang menjadi harapan kamu, kemudian kebahagiaan yang kamu ingin, dapatkan semoga bisa tercapai ya. Karena sepertinya dia yang meninggalkan kamu juga tidak baik-baik saja di sana. Nah, sementara kamu sendiri juga lebih fokus kepada aktivitas kamu saja ya. Biar kamu juga sukses, demikian dia juga berjuang untuk hidupnya ya mau tidak mau kehidupan kan tetap harus jalan ya sehingga apapun kondisinya dia tetap akan memperjuangkan hidupnya demikian juga kamu ya. Dan kondisi dia batinnya terhadap kamu yang jelas dia ada perasaan apa ya kayak menyesal, menyesal tapi dia tidak berani mengungkapkan menyesal. Dia malu tidak mau mengungkapkan perasaannya terhadap kamu ya. Sebetulnya orang ini masih banyak, ini ya, masih banyak apa ya, mungkin ada rasa ego ya yang tidak berani mengungkapkan ya kondisi. Biasanya kalau orang yang kondisinya berani mengungkapkan perasaannya itu tipe-tipe orang yang memang gentle ya. Kalau yang orang-orang yang tidak gentle biasanya ya dipendam gitu ya. Nah ini sebagian banyak ini teman-teman ini berdealing dengan orang-orang yang memang tidak ada keberanian untuk mengutarakan perasaannya sehingga ya itu tadi kondisi dia di sana masih sayang, kamu juga sayang tapi tidak bisa bersama. Sama-sama masih cinta, sama-sama masih sayang karena sama-sama ego jadi ya itu tadi tetap toksik ya, tidak ada pergerakan apa-apa ya. Oke, bagaimana, kondisi hati dia terhadap kamu saat ini? Yang jelas di pergantian tahun ini bingung ya, hatinya dia tertuju kepada kamu saja ya. Dan, sebetulnya di pergantian tahun ini sebetulnya dia ini masih ingat berat ya, masih ingat mungkin, apa ya, merayakan ulang tahun bersama kamu, kemudian ya mungkin saat malam ya, biasanya kalau ulang tahun itu kan pergantian malam ya, mungkin jam 12 malam, jam 1 malam, kalau di saat ulang tahun itu mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin hal-hal itu yang dia ingat ya untuk di pergantian tahun ini ya.
Mungkin juga di saat tahun baru bersama bisa juga ya seperti itu. Jadi pada intinya dia ini merasakan bahwa perjalanan hidup dia ini berat tanpa kamu ya. Sepertinya perasaannya ini merasa tertekan dengan batinnya sendiri. Karena apa? Sebetulnya sesosok orang seperti kamu yang dia butuhkan. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata pasangannya tidak sesuai dengan seperti kamu. Jadi ya mau tidak mau takdir harus dijalani dan takdir ini membuat dia berat ya. Dia berat menjalani takdir yang dia jalani sekarang. Jadi inilah keadaan dia yang benar-benar memang berat menjalani takdir dia yang harus sekarang ini bersama yang lain sementara yang dibutuhkan kamu. Jadi yang hari-hari yang banyak adalah perasaan bete ya. Nah, perasaan bete ya dia dan terkadang kalau kerinduan dia datang itu lebih banyak kalau orang perempuan lebih banyak menangis ya. Tapi kalau orang laki lebih banyak melamun, sendiri, cuek gitu ya. Nah, inilah kondisi dia hari ini ya. Semoga bisa membantu pencerahan bahwa dia di sana kondisinya lebih banyak nyesek ya, kangen tapi apa ya, dia tidak bisa mengungkapkan semua rasa-rasa yang dia pendam ya. Karena tadi ya mungkin setiap orang punya caranya sendiri untuk mengatasi kegalauan hatinya berkaitan kangen kamu ya. Kenapa sih Cece dia tidak mau hubungi aku? Kenapa sih ini ya media sosialku diblokiri semua? Kenapa kalau memang dia kangen kok tidak menghubungi aku? Nah tuh ya, memang banyak pertanyaan yang ditanyakan teman-teman kepada Cece ya. Tapi Cece apakah dia bisa kembali sementara dia ini sudah berpisah dengan aku? Dan kalau kangen kenapa dia tidak telepon, tidak chatting? Kenapa Cece gitu ya kamu? Oke ya. Jadi di sini yang kita lihat di energi dia sekarang ini sebetulnya ada keinginan untuk chatting kamu, telepon kamu, ketemu kamu itu ada. Tapi ya karena dia ini beban pikirannya itu karena dia sudah salah ya, kemudian dia sudah manipulasi kamu, ada yang KDRT ya. Kemudian karena merasa bersalahnya terhadap kamu, meninggalkan kamu, ya otomatis dia ini tidak serta-merta kemudian sekarang kangen langsung ketemu kamu, tidak. Ya dia cari cara pelan-pelan ya. Cari cara pelan-pelan gimana solusinya untuk bisa apa ya, koneksi lagi dengan kamu. Ya mungkin dengan cara dia berdoa, bisa saja dengan cari informasi ke teman-teman atau kemana saja yang mungkin dia percaya. Nah, ya sabar saja, siapa tahu nanti di pergantian tahun ini dia menemui kamu ya, biar kamu happy ya. Namanya orang kangen, namanya orang cinta, kalau nggak ketemu itu rasanya nggak enak banget ya kalian ya. Ah, tuh ya. Semoga sangat di pergantian tahun ini kalian bisa ketemu dengan dia ya. Inilah energi dia teman-teman, bahwa dia ini pikirannya lagi ruwet ya karena kondisi ekonomi lemah. Ekonomi yang maksudnya lemah itu ekonominya karena mungkin ada bisnisnya menurun, ada pekerjaan yang karena dampak apa ya, mungkin dampak sesuatu apa sehingga pekerjaannya atau proyeknya belum berjalan lancar, atau mungkin kendala sesuatu sehingga dia ini biasanya penghasilannya lumayan, sekarang ini dia harus ada yang menganggur, ada yang bekerja, ada yang mungkin 1 minggu bekerja, ada yang 2 hari baru bekerja. Kalau memang pegawai kantor ya bekerja tapi masukannya itu minim gitu ya, sehingga kondisi dia di sana banyak yang masih ruwet ya. Cici masa setiap hari ruwet ya, tuh kendalanya memang seperti itu. Jadi banyak yang ruwet ya sudah. Kalaupun ada yang bahagia ya tidak terlalu banyak ya, karena banyak yang kendala karena masih menebus karma ya. Kalau orang menyakiti itu ya banyak dia harus menebus karma dulu ya. Dan biasanya berdampak kepada ekonomi karena apa? Karena tidak fokus ya, tidak fokus bekerja sehingga banyak galau. Kalau orang galau itu kan kalau bekerja juga tidak akan bisa fokus ya, sehingga hasilnya tidak maksimal ya, seperti itu.
Oke teman-teman, inilah kondisi dia yang lagi ruwet ya berkaitan dengan keuangan dia juga, dia sebetulnya, ada sebagian yang masih mengharap kamu tapi, dia masih memendam rasa semua itu, dia mencari cara bagaimana solusinya ya. Ya sabar saja, siapa tahu nanti di pergantian tahun ini tiba-tiba dia kelunting gitu ya, mengucapkan, selamat tahun baru gitu ya. Ada juga yang mengucapkan selamat ulang tahun, ada juga yang, "Halo Say, apa kabar?" Nah tuh ya, semoga saja energi dia seperti itu ya, karena ini banyak yang sebetulnya kepingin ada komunikasi dengan kamu ya. Ini lebih banyak meratapi loh, meratapi, menyesal, "Kenapa sih berpisah, kemarin ngapain juga aku berpisah." Nah, ada penyesalan-penyesalan ya. Sekarang dengan berjalannya waktu dia merasakan takdir ini kok nggak enak banget. Nah, dia merasakan bahwa sepertinya takdir dia nggak enak banget. Itu menurut persepsi dia ya. Inilah dia yang lagi rumit dengan keuangannya, juga hatinya berkaitan dengan pergantian tahun, karena dia ingat kamu dan kangen kamu ya. Jadi apapun kebaikan kamu, disinilah titiknya dia, melihat kebaikan kamu dan semua tentang kamu. Karena, yang dibutuhkan sebetulnya kamu, tapi dari orang lain tidak pernah dapatkan itu, sehingga dia sekarang banyak ruwet. Ruwet terus ya, Cece, iya begitulah keadaannya ya. Jadi kamu aja yang happy ya, biar dia di sana juga happy ya. Maafkan dia, karena dengan memaafkan itu hidup itu lebih tenang dan lebih asik ya, juga pembuka rezeki kamu ya. Semoga di pergantian tahun nanti ke depannya kamu, lancar rezeki, karir bagus, dan segera dapat jodoh yang belum dapat jodoh. Kalau yang sudah menikah semoga rukun-rukun selalu ya. Sukses buat kalian semua, dan apabila teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Oh sorry ya, ini lupa ya, Cece nanti, belum bacakan, ini ya, channel-channelnya biar kalian ini tidak penasaran ya. Iya Cece, oke. Saya akan bacakan ya. Ada wanita kurus hitam, tinggi, kemudian ada energi maskulin, ada energi feminim, ada laki-laki dan wanita semampai. Kemudian di sini ada laki-laki kuning dan ada laki-laki gelap, ada laki-laki gemuk tinggi kuning, ada laki-laki kurus hitam tinggi. Kemudian sebentar, ada laki-laki tinggi besar hitam, dan di sini ada wanita semampai. Jadi kalau untuk yang wanita semampai, dan ada wanita kurus hitam tinggi, dan ada wanita kuning ya. Dan energi feminim dan maskulin. Oke, teman-teman. Inilah channel-channelnya, siapa tahu kamu berdealing dengan orang-orang yang kita sebutkan ya. Dan di sini juga kalau yang energi, ini ya, kulit, putih itu ada di energi maskulin ya. Oke, terima kasih sahabatku, sukses buat kalian semua, tetap semangat, dan, semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani hari-hari. Semoga kedepannya kamu menjadi orang yang kuat dan sukses besar. Terima kasih, sukses buat kalian semua. Salam dari Cici, bye-bye.